masih menyimpan rasa kecewa karena dimanfaatkan, masih merasa sakit hati karena penolakan, masih merasa sedih karena kegagalan. Kadang yang membuat kita merasa kecewa adalah kita tidak siap menghadapi berbagai macam ketidakpastian dalam hidup. Salah satu hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita dikecewakan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Kekecewaan lebih sulit untuk diungkapkan, bahkan jika dikeluarkan, perasaan itu terkesan remeh dan kekanak-kanakan. Jika kita terus memendamnya, perasaan itu akan semakin parah. Wajar jika kita bisa merasa sedih berkepanjangan. Namun, bukan berarti kita akan menghabiskan waktu untuk tenggelam dalam rasa kecewa. Memang, ada banyak sekali faktor yang membuat diri kita mudah kecewa. Kita mudah kecewa karena kita tidak menikmati segala proses yang kita tempuh. Salah satu jalan pintas dan sikap yang harus kita pegang kuat dalam menjalani ketidakpastian adalah menikmati prosesnya. Ya, menikmati proses usaha, doa, dan tawakal kepada Sang Pencipta. Cara ini akan meminimalkan rasa kecewa yang akan hadir dan menebas tuntas rasa kecewa berkepanjangan. Sebagai manusia, kadang kita ingin memiliki segalanya. Kita berhasrat memiliki dan memenuhi segala keinginan. Namun semakin banyak keinginan berbanding korelatif dengan semakin banyaknya kekecewaan. Sebab akan ada kemungkinan untuk menjumpai lebih banyak kegagalan dalam perjalanannya. Saat ini, cukuplah kita menikmati prosesnya tanpa memedulikan hasil apa yang akan kita terima nantinya. Bukankah itu salah satu tanda kita bertawakal? Tawakal yang benar tidak hanya mengharapkan diri sendiri dan tidak pula hanya menunggu hadiah dari Allah, tapi kita melakukan dengan segala usaha, kemudian serahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Sikap yang harus kita pegang kuat yang kedua adalah hiduplah mengalir seperti air. Pada dasarnya, prinsip hidup seperti air mengalir adalah prinsip hidup orang yang teguh pendirian dan pantang menyerah. Akan tetapi, air mengalir menggambarkan sikap berpasrah diri akan takdir Sang Pencipta. Air mengalir tidak selalu mulus dan lancar. Selalu ada tantangan dan rintangan hingga ia sampai ke muara. Namun, air tidak menyerah dan selalu mencari celah dan jalan walau sekecil apapun. Air mengalir bersikap tenang dan sabar dalam menjalani setiap permasalahan. Seharusnya pikiran kita layaknya seperti air. Jika tenang, maka pikiran akan jernih dan pasti akan cerdas dalam mencari solusi. Biarkan kehidupan mengalir seperti air sesuai dengan realitas. Memaksaan keadaan, maka yang muncul tidak akan selalu mengharuskan. Dan ketika harus, akan ada tuntunan dari kita. Ketika tuntunan tidak terwujud, muncul rasa kecewa yang kita alami. Sikap yang ketiga adalah menyadari bahwa keberhasilan dan kekecewaan akan tetap ada. Dalam kehidupan ini, kita perlu menghapus kata sempurna dan menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, bahkan tidak akan pernah menjadi sempurna. Kehidupan adalah sebuah seni. Tanpa kita dapat menghapus apapun yang sudah terjadi, terutama gagal, kecewa, sedih, ataupun pengalaman buruk. Karena tidak dapat dihapus itulah, dalam menjalani kehidupan, kita harus memiliki banyak pertimbangan dan mental yang kuat untuk menghindari kesalahan dan dapat berdamai dengan kekecewaan. Kecewa, sedih, gagal, dan sakit hati adalah sesuatu yang mutlak. Siapapun akan mengalaminya ketika sedang berusaha mencapai sesuatu. Sekalipun memiliki rencana yang sempurna dan memiliki rasa takut akan gagal itu baik, dengan rasa takutnya akan membuat kita terus berjalan dan terus akan terjaga dengan merencanakan, berpikir,
dan terobsesi dengan apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi keberhasilan. Kecewa juga adalah guru hebat dalam kehidupan. Tanpa adanya kecewa, kita akan kurang memahami arti menghargai, belas kasih, empati, kebaikan, dan pencapaian. Walaupun terkadang kecewa membuat kita berpikir negatif, bahkan kecewa itu menyakitkan dan menyebabkan emosi, kesal, bersalah, dan penyesalan yang menyakitkan. Namun, bagi mereka yang memiliki mental yang kuat dan bagi mereka yang memahami arti kecewa itu sendiri, bahwa kecewa adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa terpisahkan, bahwa kecewa itu akan tetap ada bagi mereka yang ingin mencapai sesuatu. Sikap yang keempat adalah berhenti merenungi kesedihan. Tidak hanya kita yang pernah mengalami penolakan atau kegagalan, orang lain pasti juga pernah merasakannya, bahkan lebih baik dari apa yang kita rasakan. Terus-terus merenungi kesedihan tidak hanya membuat orang lain gerah dan lelah, mereka akan menjauh dari kita yang terlalu mendramatisir. Sedih adalah reaksi yang wajar, tapi kita tidak bisa merenungi kesedihan dengan waktu lama menghadapi sebuah penolakan atau kegagalan, dan ini sangat menyakitkan. Bersedihlah sewajarnya. Alihkan perhatian kita ke dalam sesuatu yang lebih produktif. Pilih aktivitas dengan bijak, bahwa dunia kita lebih baik dari dunia mereka. Aktivitas kita lebih bermanfaat daripada sekedar merenungi kegagalan. Kesibukan yang baik akan menolak rasa sedih, kecewa, sakit dari penolakan yang ada.